Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus segenap orang tua kami, Al-Habib Ahmad bin Ali Asghaf, Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Tak lupa kepada kedua pengasuh daripada Majelis Ta'lim Al-Maulid Lailatul Ahad, beliau akhina Sayyid Shadiq bin Abdul Qadir Al-Jufri, dan juga beliau guru kita Al-Habib Al-Ustaz Muhammad Thani bin Husain Asghaf. Tentunya juga kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Kusudin sekeluarga, dan segenap habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu tanpa sedikit pun mengurangi hormat dan takdim al-fakir kepada antum semuanya, panjenengan semuanya. Teriring doa di malam yang mulia ini, dari majelis yang mulia ini, mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, nate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam niku kepanggih beberapa sahabat. Nonton niku Kanjeng Nabi Muhammad tanglet, kaifa asbahtum, umatku, sahabatku, bagaimana keadaan kalian ada di pagi hari ini? Maka para sahabat itu menjawab, asbahna mu'minin ya Rasulullah. Alhamdulillah Kanjeng Nabi, kami ini semuanya di pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka Rasulullah tanya, wa ma alamatu imanikum, mau apa tandane tak sampean kabeh iman? Hadirin, surga itu diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk mereka yang mengaku iman saja, tapi juga sekaligus membuktikan imannya selama hidupnya sampai dia mati membawa iman, dan imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek ngaku iman niku samune surga, ya kabeh mlebu surga, kabeh ngaku iman. Masih Yahudi yang ngaku iman dumateng Gusti Pangeran, masih Nasrani nggih iman dumateng Gusti Pangeran, tapi mereka dianggap gagal oleh Allah karena tidak sepenuhnya nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikengken iman dumateng Kanjeng Nabi lan Al-Qur'an, belot berontak boten purun. Sekali lagi, surga itu diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk mereka yang hanya pandai mengaku-ngaku iman tok, tapi seumur hidupnya digunakan untuk membuktikan imannya sampai nanti di akhirat kepanggih Gusti Pangeran diakoni mani kali Gusti Pangeran. Surga adalah tempatnya mereka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman dan beramal soleh, amal soleh itu bukti imannya mereka. Itulah sebaik-baiknya manusia.
jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan dari Allah, ganjaran saking Gusti Pangeran untuk mereka yang mengaku iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh adalah surga yang bertingkat-tingkat, yang dipenuhi dengan sungai yang mengalir begitu indah, abadi, kekal, sa'lawasi, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alamatu imanikum, lah kalian ini ngaku iman apa tandanya, apa indikatornya? Di atas ini ngaku gampang, apa bukti ini saya? Yang pertama, sahabat menjawab, nasbir alal bala. Ya Rasul, tanda iman kami yang pertama ini adalah kami kalau dicoba, angsal ujian musibah saking Gusti Pangeran dibetah-betah no. Kami ini kalau dapat ujian musibah dari Allah, sabar ya Rasul. Hadirin, tidak patut, nggak pantas musibah yang sedikit membuat kita lupa nikmatnya Allah yang banyak. Kalau jenengan ini loh baik sama orang, sekali salah entek rijik jenenge sampean, lah pegel lah sampean, kok gak tahu apik kaya kuwi. Salah pisan naik, waduh dirasani pitung dina pitung wengi hari ini ngalah-ngalahi wayang dadak. Salah titik, waduh bumbune akeh. Critakno ngalor ngidul, difitnah, dirasani, diumpat, dimaki, digunjing. Padahal saya ini baik bertahun-tahun sama dia, sekali salah habis nama saya. Pegel napa mboten jenengan? Pegel napa mboten jenengan? Bayangkan kalau jenengan begitu sama Allah, nikmat, 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 dikai cubos pisan, entek nikmati Gusti Pangeran gak dieling blas. Karena itu hadirin, ketahuilah, ketika Allah berikan ujian kepada kita, yo sabar. Kenapa? Iku gara-gara dosane dhewe yo. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Ma nazala bala illa bidzambin." Nggak turun yang namanya musibah kecuali pasti diprakarsai oleh dosa yang terlebih dahulu. Jadi kalau jenengan naudzubillah angsal coba saking Gusti Pangeran, jenengan eling-eling, iki lak gara-gara dosaku dhewe ya. Lah masuk salah Gusti Pangeran iki coba nang aku. Iki salahku dhewe. Karena itu nanti hadirin, musibah yang ada di dunia yang kita sabar menghadapinya, di akhirat itu adalah musibah yang kita syukuri. Untung kapan di dunia dhisik dicoba oleh Gusti Pangeran. Coba gak dicoba gak surga panggonku. Gak entek dosaku, gak kobong dosaku. Alhamdulillah pernah dapat musibah, dari musibah itu saya hancur lebur dosanya dan kemudian saya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang pernah kita dapat di dunia, yang kita nyabar no, betah no awak, nanti di akhirat di surga itu adalah musibah yang betul-betul kita syukuri. Kalau pada tanglet kita ini setiap hari maksiat enggak? Apa bedino itu musibah? Nah, itu kan rahmatnya Allah itu sudah. Coba kita ini kapan maksiat, musibah. Maksiat mana ya musibah mana? Gak dawa umur kita. Gak dawa umur kula panjenengan sedaya ini. Nggak mungkin panjang umurnya kita maksiat. Kayak loro. Si loro maksiat mana sih? Si loro durung waras maksiat mana? Loro mana? Kapan dawa umur? Loro ketemu loro hari. Tapi lihat, setiap hari kita maksiat, nggak setiap hari Allah berikan musibah kepada kita. Berarti kalau sudah Allah berikan musibah kepada kita, wis wayahe ngobong dosa. Alhamdulillah apa boten berarti? Ya alhamdulillah, mek gak njaluk musibah, tapi kapan dikasih musibah, wis wayahe ngobong dosa. Sikap manusiawinya, sikap realistisnya, ya tetap berharap sembuh, pergi ke dokter, minum obat. Cuman sifat kita sebagai hambanya Allah nggak ada lain kecuali sabar. Mau gara-gara awake dhewe yo.
dosa ya kayak ngobok dosane dhewe ya katanya gak sabar ya apa. Pokoknya jenengan inget-inget kalau kapan kita ini dapat musibah dari Allah, siapa yang ngasih musibah itu? Siapa yang ngasih musibah itu? Terus mau protes jenengan? Apa saya punya sampean iso protes kang Gusti Pangeran? Mau nggak terima? Apa modalnya? Apa bondone sampean kepingin protes kang Gusti Pangeran? Lek diwalik, lho lah gara-gara dosamu dhewe ya. Mau jawab apa kita? Nah, karena itu dikasih ujian, musibah, ya sabar. Namanya manusia pasti ada ujiannya. Nah, yang kedua kata para sahabat, wa nashkur ala raha. Ya Rasulullah, tanda iman kami yang kedua ini adalah kami kalau dalam keadaan bahagia, lapang, senang, syukur sama Allah. Hadirin, kapan kita senang ingat sama Allah, kapan kita susah kita yang diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita senang lupa sama Allah, cok salah no Gusti Pangeran, lek sampean butuh gak direken oleh Gusti Pangeran. Hati-hati. Makanya kalau dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, syukur sama Allah. Sehingga kalau pas kita butuh sama Allah, direken sampai Gusti Pangeran. Orang apa ini? Desa apa ini? Hah? Sekarang? Hah? Karangkunti. Karangkunci. Salah bu, jadi kuyu buat sampai. Kualat lu sampai dua hari. Tiang Karangkunti siji mana kadang-kadang. Kunti mana? Kunci. Yesus. Kadang-kadang waduh cak omae sampean wapi cak. Disik sampean gak duwe apa-apa saiki omae makrong-makrong oh iya tau sekolah. Ya. Waduh cak motor sampean ganti maneh. Wingi lah anyar, ganti maneh sing luwih anyar. Oh iya jenenge wong sugih. Lah iya cak sampe kok sugih apa? Oh kerja cak. Awan dadi bengi, bengi dadi awan, hari gak sugih apa. Artinya seringkali manusia itu kapan diberi kesuksesan dan kemapanan oleh Allah, dia tidak mengembalikan dan menisbatkan itu kemapanan kepada Allah, tapi mengembalikan dan menisbatkan kesuksesan itu kepada dirinya sendiri. Lo dikei seneng lali misalnya Gusti Pangeran, hati-hati gak suwe bisa disenengi wong model lo ini. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman itu hebat, raja seluruh dunia, rakyatnya bukan hanya manusia, binatang, jin juga rakyatnya manut sendiko dawuh apapun yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Kerajaannya siapa yang ngalahkan kemewahan daripada kerajaannya, istananya Nabi Sulaiman. Tapi ketika dipuji, beliau dengan sederhananya mengatakan, dengan simple beliau mengembalikan itu kepada Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Apa sih kalian memuji aku sebagai raja karena pangkatku? Apa sih kalian memuji aku karena istanaku, kekayaanku? Ini karena kemurahannya Allah aja. Ya, soge-sogene wong, dhuwur-dhuwur ya pangkate wong, tapi nggak sombong, tidak menisbatkan itu semuanya kepada dirinya. Oh ini karena saya pinter, oh ini karena saya cerdas, oh ini karena saya kerja keras. Enggak, ini karena lomannya Allah. Itu pun sebagai ujian, bukan nikmat, ujian. Saya ini syukur ataukah kufur? Nih, wa nashkur ala roho. Kapan senang ya Rasul, tanda iman kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa narda bima waqi'il qada. Yang ketiga ya Rasul, tanda iman kami ini ridho bagaimanapun dibolak-baliknya keadaan kami sesuai dengan maunya Allah, kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Diwolak-walik nggih mawon. Kayak seneng alhamdulillah, dikaya susah ya sabar. Kenapa? Yang ngasih seneng Allah, yang ngasih ujian juga Allah. Apa alasannya saya untuk gak syukur sama Allah kalau dikasih seneng? Apa modalnya saya mau protes sama Allah kalau dikasih ujian? Ya sabar. Yeah. Makanya dikatakan awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmaduna Allah taala ala kulli hal. Makanya sering orang itu kalau dapat musibah atau sesuatu yang
tidak sesuai harapan, yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Sering orang itu menyebut alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kelompok kloter pertama orang masuk surga itu salah satunya adalah mereka yang selalu ngelem Gusti Pengiran, muja-muji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dikei musibah gak mek sabar, ngelem Gusti Pengiran, alhamdulillah ala kulli hal. Apa meneh dikei seneng tambah jeru, tambah banter, syukur itu mati Gusti Pengiran. Pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti di surga ada sekelompok umatku, tapi mereka kapan di surga punya kelebihan daripada penghuni surga yang lain. Apa kelebihannya mereka? Punya sayap, sehingga mereka di dalam surga bisa terbang kemanapun, menikmati surga di belahan surga manapun. Melihat bagaimana mereka betul-betul mendapatkan kenikmatan surga dan kelebihan, keunggulan lebih daripada penghuni surga yang lain, maka mereka ditanya sama malaikat, hal ra'aitumul hisab, ciptalah sampean kabeh iki roh hisab. Dijawab sama mereka, ma ra'aina, nah kami nggak pernah tahu apa itu hisab. Ngelihat nikmat betul, eksklusif, mereka diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya sayap, mau pergi kemanapun silahkan, menikmati surga belahan manapun surganya silahkan. Surga itu bertingkat-tingkat, sejauh mata memandang itu adalah surga, bebas. Cocok gak tahu dihisab, takut malaikat. Sampai kabeh tahu dihisab, opo hisab yo opo? Gak pernah kamu dihisab. Hal justumus sirat, kalian apakah meniti jembatan sirat? Iya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Jelas kalau sirat kami niti cuman merem melek ngarepe surga ya. Duh, berarti gak ero sing jenenge neraka, gak ero sing jenenge jahanam, gak sempet ngelirik merem melek ngarepe surga pisan. Waduh. Umat sapa sampean kabeh jare malaikat? Umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tanglet malik malaikat. Lah iku kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi gak duwe swiwi. Nggak punya sayap seperti kalian, nggak bisa terbang seperti kalian. Mereka punya kenikmatan, tapi kenikmatan itu yang menghampiri mereka. Tapi kalau kalian, kenikmatan manapun bisa kalian hampiri. Apa kelebihan kalian? Dua. Perhatikan betul-betul. Kami sekalipun sendirian nggak pernah maksiat kepada Allah, karena kami malunya kepada Allah. Hadirin, nilainya kita itu bukan kalau sekarang, hadirin. Nilainya kita itu ketika nggak ada orang lain kecuali kita sama Allah saja. Siapa kita? Ya itulah kita sesungguhnya di mata Allah. Ada orang soleh itu soleh sing asli, ono wong soleh imitasi, beda hadirin. Wong lek soleh imitasi ngarepi wong soleh, tapi lewes ijen cok takok meripati atine isi pikirane. Ada orang yang soleh asli, kalau di depan orang macak nggak soleh, tapi kalau sudah sendirian sama Allah, jangan tanya, nangisnya, zikirnya, Qur'annya, tahajudnya, jangan tanya. Ibarat kita kalau punya istri mau bermesraan, bercumbu ria di depan orang lain kan malu, tapi kalau sudah sendirian di kamar masuk takut. Sama, mau bermesraan dengan Tuhan di depan orang risih. Katanya sujud rotok dawa titik ditelok wong sausah macak gak soleh, macak biasa wae. Donga katanya nangis, aduh ditelok wong gak enak kabeh, timpet-empet. Macak gak soleh ngarepe wong, tapi kalau sudah sendirian mata itu gak pernah kering, sajadah itu basah, baca Quran, Al-Qurannya ketetesan. Hadir iya. Lek wong soleh sing imitasi itu tadi sudah depan orang koyok soleh. Makanya nilainya kita itu bukan kalau sekarang. Lek saya kabeh soleh iki guys. Nilainya kita itu kalau sendirian itu. Yaitu kalau kepingin tahu siapakah kita sesungguhnya di mata Allah, bukan sekarang. Sekali lagi, bukan sekarang. Nilai sesungguhnya kita kalau kita ijenan lapor ini kuas ini.
iku sing asli, mbuh iku sing imitasi. Nah, yang kedua ya Rasul, malaikat kata mereka umat Nabi dikatakan apa? Kami ini mau dijatuhkan, ditempatkan di takdirnya Allah, enak nggak enak kami terima. Kami terima. Hadirin, yang membuat orang masuk surga itu ridhonya Allah. Lah pertanyaannya, saya mau tanya, apakah ibadahnya kita sudah cukup untuk membuat Allah ridho sama kita? Saya mau tanya, ibadahnya kita ini kedik nopo kata? Pun saya nopo si elek? Titik elek mana? Kira-kira pantas enggak? Ya Allah, saya sudah sholat. Nek didi salah wis iki elek terus engkak ridhonya. Oh, ibadah gak sepiro akeh penjalukan. Ibadah nggak seberapa, banyak permintaan, nggak pantas hadirin. Tapi kan saya kepingin masuk surga, samu dari boy mesti pikiran lah ya nopo ibadah kula kedik, salah wis kedik elek. Satu kata Nabi apa? Man radiya minallahi ta'ala bil galil minar rizki radiyallahu ta'ala minhu bil galil minal amal. Siapa orang yang diberi macet rezekinya sebagai satu contoh musibah, kok remen nanti ini, dalam artian remen sabar, ridho, pasrah. Kapan dikai seneng ya tahu, kapan dikai susah ya trimon. Mosok kepengin seneng tok, kepengin seneng tok tapi nasib kok Fir'aun. Coba Fir'aun loro pisan ya gak kira di Fir'aun ini. Kepengin nasibnya seneng tok tapi nasibnya seperti Namrud, seperti Qarun. Enggak. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama seseorang, Allah uji mereka. Lek dikai seneng tok mikir mestinya lho uripku seneng tok. Lah Kanjeng Nabi ae soro kok uripe. Lah kok aku seneng tok. Coba aku Fir'aun saiki ya 2023. Coba aku Namrud Qarun 2023 ya. Mestinya mikir, betul lek dikai seneng uripe lancar. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa, cuman perlu hati-hati. Pernah diceritakan ada seorang istri, suaminya pulang dari kerja minta dibikinkan kopi, dikain kopi ditinggal turu sampai bojone, tinggal turu. Tapi istri ini dasar istri yang soleha, butuh kembang apa kunci, nah karang kunci, mau mana lek mau itu karang kunci. Istri yang soleha, loh. Jaluk kopi ditinggal turu, ya santai ini wis sak tangine. Sampai yang diguyang orang aja. Ini ditunggu. Ketiduran, bangun ngelihat istrinya masih pegang kopinya. Loh, Dek lapo Dek ngenteni sampean tangi Mas. Tak sampean mau sak durunge turu jaluk kopi, tanteni sak tangine sampean. Masya Allah rek, gak nyongko aku Dek duwe bojo sesolehah sampean. Wis jaluk ngopo Dik? Untuk jaluk emas, jaluk perak. Mas, jaluk pegat. Ojo guyon Dik, gak guyon aku Mas, aku jaluk pegat. Tuh. Maksudnya ya apa Dik? Enggak Mas, saya ini minta pegat bukan karena pegel jaluk kopi ditinggal turu, enggak. Cuma tak delok-delok mulai rabi, manten anyar sampai saiki uripe sampean enak. Toh. Saya jangan-jangan salah jatuh cinta sama orang yang dibenci sama Allah. Fir'aun itu dibenci Mas, tapi enak tok. Namrud Qarun itu juga dibenci, tapi enak tok. Jangan-jangan saya ini bersuamikan Fir'aun zaman ini, Namrud Qarun zaman ini, kok tak delok-delok uripe sampean enak tok. Terus jalukmu apa Dik? Ya wis musyawarah. Lek sampai nggak gelem megat aku saiki, ayo datang ke rumahnya ulama musyawarah. Ya apa enak? Nah, saya yang jelas Mas mengutamakan cintanya Allah daripada cintanya saya kepada jenengan. Saya cuma nggak mau salah jatuh cinta. Ya wis budal. Singkat cerita hadirin, budal si bojo lanang ku wau jentike ketatak watu golong-golong. Waduh, bengak-bengok. Aduh. Sik Dik. Aku jangan hilang sik lorone. Sampai hilang silang, saya Dik lanjut. Enggak Mas, mulai. Loh, kasih tau pegat? Enggak Mas, lagi jawabannya sampai loro 2 tahun aku kumpul lah, saya nggak tahu loro sampean. Saya ki loro, alhamdulillah saya mulai. Lek karang kunci sih mana hadirin.
kok seneng tok. Wah iki bojo temenan iki. Lek lara tok. Iya. Ditungakno mati malah kadang bojone hadirin waliyadzubillah min dzalik. Hasil ya Rasul, saya ini malaikat, saya ini mendapat derajat di surga karena dua hal. Ketika sendirian kami tetap nggak maksiat. Kenapa? Kami malunya bukan sama CCTV, kami malunya bukan sama kamera, kami malunya bukan sama penilaian dan matanya manusia, tapi kami malunya murni karena Allah. Yang kedua, mau diwolak-walik bagaimanapun keadaannya kami tak terima. Apa kata malaikat? Pantes anjene sampean kabeh luwih unggul timbangane penghuni swarga sing liyane. Pun saya tambahi sedikit. Hadirin, pernah Nabi Daud, ya, pernah Nabi Daud itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran yang agak keras, tapi bukan karena Nabi Daud itu mokong, bukan, hati-hati. Cuman ini gambaran buat kita. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Ya Daud, anta turid wa ana urid. Wa la yakun illa ma urid. Daud, awakmu oleh duwe karep, Daud. Tapi asal kamu tahu aku yo duwe karep, Daud. Awakmu duwe karep, aku yo duwe karep. Gak ono sing dadi takdir kecuali sing nuruti apa sing dadi karepku. Daud kudu sing dadi karepmu. Fa in salamta ala ma urid, ka fa itu ka ala ma turid. Daud, lek kon trimo legowo ambek apa sing dadi karepku, tak kei cukup nuruti apa sing dadi karepmu. Fa illam tusallim ala ma urid, at'abtuka ala ma turid, wala yakun illa ma urid. Daud, lek awakmu gak trimo ambek apa sing dadi takdirku, tak kei kesel, tak gawe payah nurutimu berapa sing dadi karepmu, tapi tetep ujung-ujungnya nuruti apa sing dadi karepku. Karena itu diwolak-walik bagaimanapun keadaan kita trimon. Dikai ujian enak. Imam Muhammad bin Wasik pernah ketika duduk di satu masjid, sarungi ketera angin, udun sing gawedhe ketemon, tahunan disingit-singit no udun, ketera angin sarungi ketok, santrinya kaget, loh ya ini sakit bisul kok sebesar itu. Tanya, apunten yai, jenengan ini sakit bisul mulai kapan kok sampai besar begitu? Loh karo niku wau sarungi jenengan ketera angin yai. Waduh, tak singit-singit norek ketemu cici ambek wong karang kunci. Kadang-kadang durung loro pengumuman hati koyoke kate loro, wong sik kate loro temenan akhirnya. Wong sik koyo wis rasa awake rada gak enak, gak usah pengumuman, gak merubah keadaan. Ngombe jamu istirahat sing cukup, lek perlu tuku obat kerokan mari. Kudu pengumuman koyoke kate loro. Ini enggak. Ketahuilah wahai muridku, ini sakit bisul enggak pernah sembuh total 10 tahun. Waras kumat. Lek kadung kumat gak mek cekat-cekot, adem panas, gede udune. Lu 10 tahun yai jenengan isok gak sambat, kok bisa jenengan jalan ditekap-tekapkan, padahal ya loro sih. Sholat itu nggak pakai kursi. Kenapa? Karena kalau pakai kursi nanti ketahuan kalau dia sakit. Enggak, dikuat-kuat. Kok bisa jenengan wajah sumringah, nggak pernah wajah itu ngedumel atau kok bisa 10 tahun? Sebab kapan aku dikei musibah mbek Gusti Pikiran sing tak eling nikmati. Bingung tambahan santri dikei musibah eling nikmati piye? Loh, alhamdulillah pripun yai? Alhamdulillah udun niki ndek sikil, coba ndek mripat. Nanti lek pas cekot-cekot rasanya kudu sambat, kudu atu-atu wae kada. Tak eling-eling. Eling-elingan. Iki musibah ono ndek sikil, coba ndek mripat ya apa kon? Oh kasih to sambat wis. Alhamdulillah wis, alhamdulillah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, aku kalau dikasih musibah syukur. Kenapa? Dikasih musibah kecil, padahal Allah mampu kasih saya musibah yang lebih besar.
Yang kedua, musibah dunia bukan musibah akhirat. Yang ketiga, sabar kapan musibah itu ladang ganjaran, ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya rutinan di lapas Lowokwaru. Tahunan ada di situ. Orang di sana perlu digedekno hati. Masjidnya besar, penuh. Satu-satunya lapas yang ada pondok pesantrennya. Nggak tahu kalau sampai sekarang apa enggak ya. Cuman pondok lapas yang ada pesantrennya itu Lowokwaru, satu-satunya pertama. Apakah sampai sekarang satu-satunya? Wallahu a'lam. Kapasitas 300 tapi sing ngisi 600. Itu pun nolak. Saking kepinginnya akeh sing wong sing kepingin tobat. Singkat cerita pengajian, Pak, Mas, kan laki semuanya. Saya bilang alhamdulillah sing sampai itu hukuman setahun, alhamdulillah. Jadi wong lapas ya. Wong korak kabeh jawab hadirin. Lho, Beb. Kok iso alhamdulillah, Beb? Loh, alhamdulillah sampai dihukum setahun, nggak 10 tahun. Oh iya ya, sing 10 tahun nggak terima. Aku Beb 10 tahun, Beb. Oh, korak-korak iki tatuan kabeh iki. Mas ini ngomong alhamdulillah ngarep ngomong-ngomongi rada medeni ya sini ya. Dihukum ngomong alhamdulillah ini. Enak sih ngomong pikir ya. Beb aku 10 tahun, Beb. Wah, alhamdulillah. Lu alhamdulillah, Beb. Ngamuk. 10 tahun dari ini gak dihukum mati. Oh iya ya, alhamdulillah ya. Sing dihukum mati ngacung, tindik di irung, di alis, ngacung. Beb, aku dihukum mati, Beb. Alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah bek weden ya sini. Mulai apa ora karo. Oh, alhamdulillah, Beb. Alhamdulillah si ono kesempatan tobat. Timbang koncone sampean dibedil mati gak sempet tobat. Oh iya ya, istilah pokok kapan sampai dikai musibah, lek digolek-golek ini mati Gusti Pangeran, ketemu. Makanya orang soleh itu kalau dikasih musibah tidak melihat musibahnya, tapi melihat hikmahnya. Karena mereka melihat hikmah, jangankan sabar, syukur syukur kelakon. Kalau kita jangankan disuruh cari hikmahnya, nerimo ya orang. Ojo dikongkon syukur, sabar ya angel. Kenapa? Menerima takdirnya gak gelem. Kalau orang soleh terima takdirnya, tapi mereka tidak melihat itu, melihat hikmahnya. Takdir itu ada dua, baik dan buruk. Tapi kalau hikmah selalu baik. Namanya baik, responnya bukan sabar. Baik itu syukur, diampuni ku nikmat itu disyukuri. Diunggah no derajatnya berkati musibah itu nikmat itu disyukuri. Itu hikmahnya. Karena itu mereka kalau dikasih musibah syukur, jangankan sabar, syukur iso. Kenapa? Mereka nggak lihat takdirnya, tapi lihat hikmahnya. Kalau kita jangan disuruh syukur, sabar ya angel. Kenapa? Dikongkon ngerimo ya angel. Ojo kongkon boleh hikmah, ngerimo tok ya angel. Iya. Saya tutup dengan satu kalimat dari Syekh Ja'far bin Sulaiman At-Tabai. Ditanya, kapan sih orang itu dikatakan ridho kepada Allah sehingga dia pantas masuk surga? Kalau dia dikasih musibah seneng, remen, sebagaimana seneng dan remennya dia kalau dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini level hadirin, ini level. Tapi kalau kita sudah tahu level, ya kita tahu di mana keadaan kita sekarang. Memang fungsinya pengajian ini untuk nyari tahu apa yang jadi kurangnya kita. Kalau dengan kocoi rusuh gak ketok kurangi. Tapi kalau kocoi mau bersih, rigid, nah ketok. Oh, di mata saya ada kotoran, oh di hidung saya ada kotoran, oh di bibir saya ada kotoran, oh kopiah saya mungkin miring, baju saya mungkin kancingnya kualit dan seterusnya. Kocoi rigid sama. Kita perlu nasihat ya atau gambaran-gambaran dari orang-orang soleh terdahulu, karena mereka adalah ibarat cermin yang bersih, sehingga ketok masuk titik AIP kula panjenengan sedaya ketinggal ketok. Tujuannya bubar majelis dadi wong sing luyaki. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, terhindar dari musibah. Mudah-mudahan kapan dikasih nikmat kita syukur, kapan dikasih musibah kita sabar. Dengan begitu mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka sebab mereka lebih dulu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga adalah sebaik-baik tempat kembali buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.